Di episode sebelumnya di puncak Gunung Suzaku, Wang Lin tiba di makam Suzaku, dunia tersembunyi yang hidup dan terus tumbuh. Tanah hangus, asap hitam merayap ke langit, dan petir pelangi membelah kegelapan. Saat Wang Lin menyelidiki, mata hijau misterius mengintainya sebelum lenyap. Tiba-tiba, pilar api biru meledak, asap hitam berubah jadi tentakel pelindung. Dengan pedang surgawi, Wang Lin menghancurkan pertahanan itu, namun api biru menjelma menjadi anak kecil menyeramkan. Jangan pergi, bermainlah denganku. Tanah mengguncang, tembok raksasa menghadang, asap hitam memburu seperti naga. Wang Lin mengayunkan pedang, cahaya keemasan membelah bumi, tapi tanah itu, seperti jiwa yang menangis. Di balik makam Suzaku, setiap debu menyimpan rahasia gelap, dan Wang Lin belum tahu, inilah baru permulaan. Wang Lin berdiri dengan wajah serius. Tiba-tiba terdengar tawa aneh di belakangnya. Suara itu seakan berbisik, ada seseorang yang bermain denganku. Ia mencoba menyelidiki butiran tanah di tangannya, tapi ada kekuatan misterius yang menghalangi. Dengan energi spiritualnya, Wang Lin memaksa indera ilahinya masuk. Seketika terdengar suara seperti cermin retak. Butiran itu pecah, menampakkan api biru yang bergetar di telapak tangannya. Ini, potongan jiwa manusia, gumamnya. Semua tanah hangus di sini ternyata berasal dari jiwa-jiwa manusia biasa yang tak pernah bisa berkultivasi. Anak yang pernah ia temui adalah tubuh roh hasil gabungan jiwa-jiwa itu. Setelah mengembalikan api biru ke dalam butiran, Wang Lin melanjutkan perjalanannya menyusuri makam Suzaku yang luas. 3 hari ia terbang, namun tak menemukan perbatasan. Rumput hijau membentang sejauh mata memandang. Selama itu, ia tak bertemu satupun pembudidaya. Hingga akhirnya, 2 sosok muncul di kejauhan, seorang pria muda dengan jubah hijau compang camping, dan seorang wanita berwajah penuh bintik, namun memiliki pesona tertentu. Pria itu memperkenalkan diri. Aku Murong Yun. Siapa namamu? Wang Lin tersenyum tenang. Aku King Mu. Murong Yun menatapnya penuh selidik. Tempat ini berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Wang Lin berpura-pura ragu. Kau tampak yakin bisa mendapatkan kembali jiwamu. Aku melihat sendiri bagaimana Qian Feng dan para pembudidaya kuat masuk lebih dalam melalui sebuah altar, jawab Murong Yun. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Kita butuh lebih banyak orang. Sementara mereka berbincang, wanita itu tampak tak sabar. Cukup bicara, serunya sebelum terbang lebih dulu. Mereka pun mengikuti. Wang Lin diam-diam mengamati Murong Yun. Tanda di bajunya dan bekas darah hitam membuatnya curiga. Di hari kedua, mereka bertiga mendadak berhenti. Seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul di kejauhan, terbang di atas pedang putih. Ia tampak dikejar sambaran petir yang berputar seperti makhluk hidup. Cepat menjauh. Ini makhluk aneh, teriak lelaki tua itu. Namun, ketika Murong Yun hanya melirik petir itu, sambaran petir tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja. Wang Lin memperhatikan detail itu. Ia sadar, Murong Yun menyembunyikan sesuatu. Lelaki tua itu mendekat, wajahnya penuh heran. Terima kasih, rekan Cheng, katanya pada Wang Lin, mengira dialah penyelamat. Wang Lin hanya tersenyum tipis. Bukan aku, namaku Mu Yunhai, kata lelaki tua itu. Apakah kalian tahu cara masuk lebih dalam? Makam Suzaku menyimpan banyak misteri dan bahaya. Wang Lin tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Wang Lin berdiri diam, menatap Murong Yun. Suasana terasa tegang. Murong Yun tersenyum tipis, lalu memberi salam. Junior Murong Yun menyapa senior. Mu Yunhai bertanya, kau tahu cara masuk ke dalam? Murong Yun mengangguk. Saya tahu, tapi saya minta satu syarat. Jika Anda setuju membawa kami masuk, saya akan memberitahu caranya. Mata Mu Yunhai berbinar. Baiklah, cepat katakan. Murong Yun menjelaskan, kita harus menuju altar. Itu satu-satunya jalan masuk. Tapi ada bahaya di sana. Saya pernah melihat 8 orang Forsaken Immortal klan mati di tempat itu. Mu Yunhai menoleh pada Wang Lin. Bagaimana menurutmu? Wang Lin menatap Murong Yun dengan tenang. Kalau kita berdua bekerja sama, kita seharusnya aman. Mu Yunhai tertawa, lalu berkata, baik, kau di depan. Murong Yun mengangguk cepat dan mulai memimpin. Wang Lin dan Mu Yunhai mengikuti di belakang. Seorang wanita aneh yang wajahnya jelek ragu-ragu, tapi akhirnya ikut bersama mereka. Setelah beberapa lama, Mu Yunhai sudah tidak sabar. Ia langsung meraih Murong Yun. Kita percepat. Kalau terlambat, cultivation planet kristal akan hancur, dan kita semua mati. Mu Yunhai terbang cepat sambil membawa Murong Yun. Wang Lin pun melayang cepat sambil menarik si wanita jelek. Dalam perjalanan, wanita itu berkata lirih, senior, hati-hati dengan Murong Yun.
3 hari kemudian, mereka tiba di pegunungan tinggi yang diselimuti awan hitam. Di puncak gunung, berdiri sebuah altar hitam yang dikelilingi kabut gelap. Mu Yunhai mendarat di altar, menatap sekeliling. Wang Lin turun pelan, memperhatikan setiap sudut. Ia merasa tempat ini tidak sama dengan yang digambarkan si Tunan padanya. Mu Yunhai memandang Murong Yun curiga. Ini altar yang kau maksud? Murong Yun mengangguk mantap. Benar, tapi berhati-hatilah. Banyak yang mati di sini. Tanpa ragu, Mu Yunhai menempelkan telapak tangannya ke dahi Murong Yun. Pencarian jiwa. Murong Yun menggeliat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Mu Yunhai melepaskannya. Tubuh Murong Yun jatuh lemah di tanah. Dia tidak berbohong, kata Mu Yunhai. Ia naik ke atas altar, siap membuka jalur masuk. Lindungi aku. Wang Lin mengangguk, tapi matanya menunjukkan sedikit ejekan. Tak lama, Mu Yunhai tertawa senang. Ini dia. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam altar. Wanita jelek itu memandang Wang Lin dan Murong Yun, bingung. Wang Lin menatap Murong Yun dan melambaikan jarinya. Mantra hitam melesat ke arah Murong Yun. Tiba-tiba, Murong Yun membuka mata. Wajahnya berubah ganas. Bagaimana kau tahu siapa aku? Wang Lin tetap tenang. Karena pakaianmu terlalu tua. Kau bukan petani yang baru masuk. Siapa kau sebenarnya? Murong Yun mendengus. Aku hanya jiwa yang terpecah. Saat ia bicara, tubuhnya berubah jadi kabut hitam dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya. Segel. Sekejap, bendera besar muncul, melepaskan kekuatan jiwa. Kabut hitam Murong Yun terjebak dalam penghalang berbentuk bola. Semakin lama bola itu menyusut, hingga kabut hitamnya tak bisa kabur lagi. Wang Lin menatapnya dingin. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di dalam makam Suzaku, muncul makhluk aneh yang terbuat dari potongan jiwa. Makhluk ini hampir mustahil dibunuh. Jika dihancurkan, potongan jiwanya akan berkumpul lagi dan membentuk tubuh baru. Qian Feng, salah satu kultivator kuat, sudah mencoba membunuh makhluk-makhluk ini puluhan kali. Ia berharap menemukan potongan jiwanya sendiri, karena tanpa itu, ia bisa mati saat planet kristal runtuh. Tapi sampai percobaannya yang ke-69, jiwanya belum ditemukan. Di depan sebuah gua, Qian Feng duduk murung. Ia mengeluarkan sebuah labu hitam pusaka keluarganya. Dari dalam labu, muncul sosok Red Butterfly, seorang wanita bergaun merah yang kini hanya menatap hampa. Pergilah memancingnya keluar, kata Qian Feng pelan. Red Butterfly masuk ke gua. Tak lama kemudian, raungan keras terdengar. Dari kegelapan, muncul raksasa hitam setinggi 100 kaki. Tanah bergetar setiap langkahnya. Qian Feng tak ragu. Ia melempar bola cahaya emas ke arah raksasa. Raksasa itu mencoba menghindar, tapi Qian Feng berteriak, meledak. Ledakan besar mengguncang gunung. Raksasa itu hancur menjadi asap hitam. Namun Qian Feng hanya menghela napas. Sudah ke-69 kali. Masih belum kutemukan jiwaku. Sementara itu, Wang Lin punya cara lain. Ia menangkap makhluk jiwa dalam bola segel. Dengan tenang ia berkata, aku tak akan membunuhmu. Tapi aku akan menyegelmu. Nanti aku lihat apakah kau bisa mati sendiri. Makhluk itu, Murong Yun, ketakutan. Tunggu, hanya raja di dalam makam yang bisa mengambil potongan jiwa. Di mana dia? Tanya Wang Lin dingin. Pergilah ke timur. Ada 9 gunung yang membentuk jurang putih. Raja itu ada di dasar. Mendengar itu, Wang Lin menutup segel rapat. Ia terbang pergi menuju lembah. Di sana, ia tertegun. Di depan altar yang sama, duduk seorang wanita yang tak asing baginya. Mata Wang Lin menajam. Liu Mei. Liu Mei berdiri anggun di altar, mengenakan gaun merah muda dengan sulaman kupu-kupu biru. Rambut hitamnya tergerai sampai pinggang. Ia tersenyum lembut pada Wang Lin. Wang Lin, bisiknya. Namun tatapan Wang Lin tetap dingin. Minggir. Liu Mei menatapnya dengan mata berkaca. Apakah kau benar-benar membenciku? 3 kali aku bilang, minggir. Bentak Wang Lin. Angin gunung berembus, membuat rambut Liu Mei berkibar. Ia merapikannya dengan tenang, lalu berkata dengan suara getir, kau tak bisa membuka hatimu pada siapapun selain Limuan. Tanpa menjawab, Wang Lin mengangkat pedang surgawi. Cahaya pedang melesat bagai meteor, hendak memotong semua penghalang. Liu Mei pun memanggil bayangan seekor merak hijau. Bulunya berubah jadi perisai, menahan serangan itu dengan ledakan keras. Cepat sekali kau mencapai tahap awal transformasi jiwa, ucap Liu Mei dingin. Wang Lin menatapnya tajam. Aku tak akan ulangi lagi. Pergi, atau aku gunakan seluruh kekuatanku. Liu Mei menatap langit dengan sorot mata beku. Aku tak akan mundur. Domainmu adalah kunci untuk menyempurnakan ribuan ilusi milikku. Wang Lin mengibaskan bendera pembatasan. Awan hitam berkumpul, membentuk tombak petir raksasa. Ia melompat bagai naga menyelam, menusuk merak penjaga Liu Mei.
Dentuman dahsyat mengguncang lembah. Tombak itu hancur, tapi merak Liu Mei juga melemah. Dengan napas berat, Liu Mei berkata, harta karunmu aneh sekali, tapi aku sudah bersiap. Ia mengangkat tangannya. Cahaya hijau melesat, merak pun membentangkan semua bulunya. 1000 ilusi siap menelan Wang Lin. Aku tak peduli pada perintah gurumu, ucap Wang Lin dengan suara rendah. Kau akan menyesal menghadang jalanku. Liu Mei duduk bersila di atas altar. Suaranya menggema melalui merak raksasa, aku hanya ingin satu hal, ilusi terakhirmu. Langit mendadak retak. Gulungan hitam putih turun, memancarkan kekuatan yang menindih seluruh gunung. Wang Lin menatapnya tanpa gentar. Aku akan memberimu ilusi terakhir itu, ilusi yang tak akan pernah kau lupakan. Dengan satu jari, ia menunjuk Liu Mei. Suara gemuruh tiba-tiba meledak dari gulungan raksasa di langit. Kabut abu-abu keluar, berubah menjadi naga yang langsung menyerang merak Liu Mei. Merak itu berteriak keras, membuka ekor 7 warnanya yang indah. Cahaya iblis yang kuat terpancar, membuat udara di sekitarnya membeku. Namun, di balik wujud merak itu, Liu Mei menatap dingin tanpa emosi. Naga abu-abu melingkari merak, siap menelannya. Wang Lin hanya menatap dan bergumam, segalanya akan datang dan pergi, tapi jika sesuatu yang seharusnya ada menghilang, aku takkan membiarkannya. Ia teringat pada Li Muwan. Merak Liu Mei mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya 7 warna berubah jadi pelangi yang menembus langit dan masuk ke dalam gulungan. Lukisan hitam putih itu kini memiliki warna, gunung, laut, dan pohon tampak lebih hidup. Liu Mei berkata dengan nada kecewa, Wang Lin, domainmu punya celah besar. Kau bahkan tak mau menggunakannya. Wang Lin tak menjawab. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan kabut merah muda yang masuk ke gulungan. Titik merah muda itu berubah menjadi sosok wanita cantik, Mei Ji. Sosok ini bukan Li Muwan, melainkan roh kuno yang pernah disegel Wang Lin. Tawa manis Mei Ji terdengar. Akhirnya kau bebaskan aku karena kau membutuhkanku, Wang Lin, hatimu sungguh keras. Liu Mei tampak ragu untuk pertama kalinya. Wang Lin menatapnya tenang. Inilah ilusi terakhirmu. Kabut merah muda turun dari langit, menembus mata merak. Seketika merak itu runtuh menjadi cahaya. Liu Mei muncul, duduk di atas altar. Pipi cantiknya memerah karena pengaruh domain nafsu. Namun, mata Wang Lin tetap dingin. Ia tak peduli siapa yang menang dalam pertarungan batin Liu Mei. Perlahan ia berjalan menuju altar. Tujuannya hanya satu, mencari kuburan Suzaku generasi pertama dan mengambil kembali potongan jiwanya. Di tempat lain, jauh di sisi timur benua, 3 leluhur klan Forsaken Immortal duduk melingkar. Di hadapan mereka, sebuah tengkorak dengan tato rumit memancarkan kekuatan besar. Mereka berdiskusi siapa yang pantas menggunakan tengkorak itu untuk memasuki makam Suzaku. Tiba-tiba, leluhur ketiga berdiri. Ekspresinya berubah tegang. Bagian domainku mencoba mengambil alih tubuh di dalam makam, Aku takkan membiarkannya sesukanya. Di dalam makam Suzaku, Wang Lin berjalan menuju altar. Saat dia bersiap untuk pindah, tiba-tiba kabut merah muda keluar dari dahi Liu Mei. Dari dalam kabut itu, terdengar suara Mei Ji yang marah. Ada kekuatan yang mengganggu kepemilikanku. Teriaknya. Mei Ji kehilangan kendali. Dia merasakan sakit di jiwanya, menjadi lemah, lalu dipaksa keluar dari tubuh Liu Mei. Namun sebelum hilang, Mei Ji memilih jalan terakhir, dia meledakkan dirinya, membuat seluruh domain nafsunya menyatu dengan Liu Mei. Dalam sekejap, kabut merah muda menutupi lembah. Wang Lin mencoba mundur, tapi kabut itu sangat cepat. Sebagian kabut masuk ke dalam tubuhnya, membuat pikirannya kabur. Di tengah kabut, tubuh Liu Mei yang pucat memancarkan aura menggoda. Matanya berganti-ganti antara tatapan liar dan penuh nafsu. Tiba-tiba, kabut merah muda menyebar cepat, meliputi puluhan ribu kilometer. Segalanya tampak seperti mimpi. Wang Lin berusaha mengusir kabut dari dalam dirinya. Namun, kekuatan domain Liu Mei sudah jauh lebih tinggi daripada miliknya. Ia kehilangan kendali, terjebak dalam ilusi yang mengguncang batin. 2 hari berlalu, kabut perlahan surut, kembali ke lembah. Di sana, Liu Mei terbaring dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, kesadarannya pulih. Ia berdiri, mengenakan gaun putih untuk menutupi tubuhnya. Dia menatap altar, menyadari ilusi terakhir domain 1000 ilusi telah terwujud. Namun, cara itu terjadi membuat hatinya campur aduk. Ia tahu, kini jejak auranya telah tertinggal di hati Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin muncul di gurun. Ia menatap langit dengan perasaan rumit. Dalam kabut itu, ia merasa seperti bermimpi. Namun sekarang, ia harus fokus pada tujuannya. Dia menghela napas panjang. Masih banyak yang harus kulakukan. Masalah dengan Liu Mei, harus kutunda dulu.
Setelah menenangkan pikirannya, Wang Lin terbang menuju gunung di pusat makam Suzaku, tempat warisan Suzaku disembunyikan. Ia tahu waktunya tak banyak. Kehadiran jiwa-jiwa kuat mulai mendekat. Di matanya, cahaya tekad berkobar. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan misi ini sebelum segalanya terlambat.